Hai people of Northern, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Di feed kali ini kita bakal nge-review ini, namanya drippernya. Kita juga nggak tahu ya, ini namanya Easy Moving ini, dan kebetulan ini punyanya teman kita, namanya Tando, dan dia minjemin. Yang pasti sih dripper ini asik banget. Yang satu beratnya enteng banget, saya penasaran, kita timbang. Sebentarnya, sorry. Beratnya itu kurang lebih cuma 53 gram aja, dan ini cocok buat traveling. Dan kalau kita lihat sendiri, base-nya ini nggak cuma flat bottom juga, bentuknya juga unik. Dia bentuknya hexagonal. Kalau kita tahu sendiri, dia tuh ada dripper yang buatan Stefanos Domiatotis itu. Nah, dia juga ngeluarin gem dripper kan. Nah, di sini dia juga ngeluarin seperti ini. Cuma bedanya adalah kalau Stefanos itu dia cone dripper, kalau ini adalah flat bottom. Dan ini kita bisa lihat sendiri ya, base-nya ini pakai honeycomb pattern dan ini bisa dilepas. Materialnya sih so far kayaknya aluminium. Dan kenapa dripper ini akhirnya spesial banget? Karena tahun 2023 ini baru-baru ini US BRC atau US Brewers Championship menggunakan dripper ini juaranya. Dan kelihatannya sih dari Cina juga ya, karena kita juga nggak tahu, karena di Instagram dia juga nggak ada. Dan bisa dapat aja Pak Tando, dan kita bakal tes juga. Sementara paper yang digunain yaitu kita bisa pakai 155, atau kalau mau lebih ngepas lagi kita pakai paper origami 90+. Kalau saya sih kayaknya bakal coba pakai yang ini ya, origami 90+, karena kalau kita lihat dari foto si championnya sendiri itu dia kayaknya tuh pakai paper origami, atau kalau nggak mungkin 155 tapi di trimming lagi biar posisinya lebih pas. Jangan kemana-mana, abis gini kita bakal ngebrew Papua Maksum yang saya roasting sendiri dengan dosnya 12 gram. Kelihatannya sih kalau dari sekecil ini memang ditujuinnya untuk brew dengan dos yang lebih kecil. Di sini juga fiturnya juga nggak terlalu banyak, dan ini kayak ada yang bentuk hati ini kayak karet. Bentuk hati ini kayak karet, jadi kayak mungkin kalau kita panas, nah ini kita bisa jadi pegangannya juga. Yang pasti sih kalau di slow bar-nya kalian bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, kelihatannya kan kayak artistik banget dan lain gitu. Mungkin bakal bikin orang pengen nyobain manual brew-nya kalian. Yuk kita ngebrew habis gini. Oke, jadi tadi kita udah ngebrew, dan so far sih kayaknya gampang banget ya, dan nggak ada kendala berarti. Jadi kayak kopi Papua ini juga kita sudah sempat taste juga, tadi kita cium aromanya juga oke. Jadi kayak lebih kayak ke milk coklat, terus ada karamel, terus ke mandarin orange kayaknya. Dan waktu itu sih saya nemu kalau saya brew pakai dripper lain, dia kayak ada notes kayak bayam yang khasnya kayak Papua. Kalau saya nangkepnya seperti itu. Cuman kalau di dripper ini dia enggak. Dan walaupun sini sudah ada karetnya, tapi kalau menurut saya walaupun dipegang sekilas masih tetap agak panas juga. Tapi kalau head to head result, mungkin kalau saya bakal recallnya kayak Orea yang V2 yang bahannya aluminium. Dan rumornya sih harganya di 540.000 dan di Taobao, kalau kalian bisa cek juga. Karena memang minim banget nih, kita juga belum tahu kenapa dia pattern di bawahnya adalah menggunakan honeycomb. Terus kenapa dia juga harus bentuknya hexagonal seperti dripper gem serius dari Stefanos Domiatotis. Sekarang suhunya juga udah mulai dingin, kita bakal nyobain lagi. Oke, jadi ini makin dingin tuh makin oke banget ya. Jadi kayak kita dapat kayak jeruknya tuh lebih vibrant lagi, terus kita dapat milk coklatnya yang sweet di belakang. Tapi bodinya sendiri nggak mati, atau bodinya sendiri itu nggak hilang. Kita dapat texturing, dan overall dripper ini juga cukup menarik untuk dikoleksi kalau kalian mau, atau kalian juga keunggulannya kalau kalian mau bawa lomba, kalian harus bawa dripper ini. Total kalian cuma cukup spare gramasi sebesar 150 gram, karena dripper ini sendiri cuma beratnya 50 gram. Sebuah keputusan yang oke sih kalau kalian mau ikut
menggunakan kompetisi di mana open service kalian harus nyeduh 3. Kalau di mana misalkan kayak dripper seperti ini mungkin 100 gram itu cuma buat satu dripper. Yap, 100. Ya kurang lebih gitu, 285. Ini seperti timer. Ya, ini 285 gram. Jadi kalau kalian bawa timer 3 biji udah 285 gram kali 3. Sementara kalau kalian bawa dripper ini, nah, ya cukup 150 gram aja kalian udah bisa bawa 3 gitu. Cuman kayaknya sih kita juga nggak tahu ya dari konstruksinya ya, karena ini emang tipis banget dan mungkin bisa rawan penyok juga. Tetap hati-hati kalau kalian bawa. Overall kita nggak ada komplain yang berarti. Apakah dripper ini layak untuk dikoleksi? Saya bilang iya. Cocoknya buat apa? Buat kejuaraan kalau kalian pakai kompetisi, atau kalian lagi pengen travel kan lagi musim tuh homebrewers gitu, termasuk saya tuh kalau lagi liburan pakai untuk traveling. Dan habis gini kita bakal nyobain lagi, bakal kita tetap explore lagi. Yang pasti kita bakal ngeliat ini nanti di World Brewers Cup, kemungkinan juga bakal muncul lagi. Kurang lebih gitu aja review dripper juara US BRC 2023. Kita udah dapat aja ya. Sampai jumpa di feed berikutnya.